Ini kitab Rawdatut Talibin. Ini karya Imam An-Nawawi, Pak. Ini ada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini juga karya Imam An-Nawawi, Pak. Ini kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Ini karya Imam An-Nawawi, Pak. Ini kitab Al-Adhkar. Ini juga karya Imam An-Nawawi, Pak. Di semua kitab ini, Imam An-Nawawi, Pak. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kami yang sebelumnya kami ungkap bagaimana kedustaan Bapak doktor mungkin apa tuh, Doktor Firanda. Kemudian ada salah satu komentator yang ingin membela kedustaan yang telah disampaikan oleh Firanda Andirja. Lah kemudian komentator itu kami sematkan, sehingga kalau komentar sudah disematkan teman-teman, maka komentar itu akan berada di yang paling atas. Nama komentatornya adalah Susanto 4880. Dia berkomentar begini, perasaan di dalam potongan video itu Ustadz Firanda bilang, jika ingin mengikuti Imam Nawawi mazhab Syafi'i, maka tidak melafatkan niat. Tidak ada kata-kata bid'ah, tidak ada kata-kata sesat. Yang dibahas adalah niat itu ada di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Perasaan benar, kenapa umat dibuat bingung? Tolong netizen cermat dan teliti dalam agama ini. Ini agama bukan main-main. Mas YouTuber ini gak tahu backgroundnya apa, sekolah di pondok mana, kok bisa-bisanya umat dibuat bingung dengan membuat konten-konten seperti ini. Ini kata siapa ini ya? Susanto. Dan kami pikir orang ini siap untuk berdiskusi dengan kami. Ternyata dapat berapa menit, komentarnya hilang, dihapus. Kalau memang Anda merasa benar Pak ya, Bapak siapa ini? Susanto. Kenapa Anda takut? Ayo ngajak diskusi. Percuma Pak, Anda hapus komentar Anda percuma. Kami sudah screenshot itu ya. Makanya ini ya, ini komentar Anda sudah kami screenshot, sehingga percuma Anda menghapus. Ngapain dihapus? Saya katakan, Firanda Andirja itu sudah sangat jelas berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum melafatkan niat menurut Imam An-Nawawi. Kalau Anda tidak tahu background saya, gak masalah, karena kami tidak butuh pengakuan Anda. Yang kami butuhkan hanya satu, umat ini sadar, umat ini ngerti, umat ini faham bagaimana cara kita berbicara ilmiah. Ilmiah itu Pak berbicara sesuai data. Sudah berkali-kali kami bilang Pak, semua Ustadz Wahabi yang melarang-larang, mempersoalkan umat Islam melafatkan niat atas nama Imam An-Nawawi, itu pembohong Pak. Gak percaya, mari kita ngopi ya, ngopi. Bukankah ngopi itu enak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan bilang khawatir dituduh bid'ah. Kalau memang mau ilmiah, ini Pak ya, ini kitab Imam An-Nawawi. Ini kitab Rawdatut Talibin karya Imam An-Nawawi Pak. Ini ada kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini juga karya Imam An-Nawawi Pak. Ini kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Ini karya Imam An-Nawawi Pak. Ini kitab Al-Adhkar. Ini juga karya Imam An-Nawawi Pak. Di semua kitab ini Imam An-Nawawi Pak menganjurkan kita melafatkan niat. Jadi kalau Anda Wahabi atau Bapak Firanda Andirja anti tidak mau melafatkan niat, silahkan, itu hak kalian semua para Wahabi Al-Kucluki. Monggo, Anda tidak masalah tidak mau melafatkan niat, tapi kami minta tolong jangan membohongi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan atas nama Imam An-Nawawi dalam masalah melafatkan niat. Imam An-Nawawi menganjurkan kita melafatkan niat, sehingga aneh apabila ada orang yang tidak bermadhab Imam Asy-Syafi'i atau kurang literasi atau tidak bisa ngaji kitab, kok sok-sokan atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum melafatkan niat, lalu berbicara kalau ikut Imam An-Nawawi dalam masalah melafatkan niat maka tidak melafatkan niat katanya. Astaghfirullahaladzim. Sudah berkali-kali kami sampaikan di dalam kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin ini Pak, Imam An-Nawawi sangat tegas. Kata Imam An-Nawawi di kitab ini, wan niyatu bil qalbi wa yundabu nutqu qabla takbiri. Niat itu di hati, namun dianjurkan melafatkan niat sebelum bertakbiratul ihram. Yang saya persoalkan bukan bukan Firanda alergi melafatkan niat, bukan Pak. Yang kami persoalkan adalah
kenapa harus berdusta? Kenapa harus berbohong atas nama Imam An-Nawawi? Kami sama sekali tidak akan persoalkan Wahabi yang tidak mau melafadzkan niat. Tapi tolong jangan atas nama Imam An-Nawawi kemudian Imam An-Nawawi mengkritik, Imam An-Nawawi tidak setuju dengan pendapat ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Nah ini Pak kedustaan namanya. Hal ini juga dilakukan oleh para Ustadz Wahabi yang lain seperti Farhan Abu Furaihan, kemudian Badrus Salam LC Al-Wahabi. Kemudian kedustaan daripada Ustadz Wahabi ini, baik Farhan ataupun Badrus Salam, dibela itu oleh Malik Al-Athari. Lah ini kan sudah kekompakan untuk berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi. Ditambah Firanda. Poinnya apa? Intinya apa? 4 Ustadz Wahabi ini, Firanda Andirja, Badrus Salam LC, atau Farhan Abu Furaihan, Malik Al-Athari, jelas telah melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi dalam masalah hukum melafadzkan niat menurut Imam An-Nawawi. Ini Pak yang kami persoalkan. Jadi tolong kalau Anda itu memang tidak terima, monggo ngajak kami diskusi. Kalau Anda tidak berani berdiskusi dengan kami seorang diri, ajak seluruh semua sutat-sutat Wahabimu. Jangankan 4 pendusta ini Pak, Firanda pendusta itu, ataupun siapa itu Farhan Abu Furaihan pendusta itu, atau Malik Al-Athari pendusta juga, kemudian Farhan Abu Furaihan pendusta. Jangankan 4 seorang pendusta dari sutat Wahabi ini Pak, Wahabi seluruh dunia ajak untuk dialog dengan Sani Uye, dengan kami tentang masalah hukum melafadzkan niat menurut Imam An-Nawawi. Kami jamin Pak, mereka takkan mampu mempertahankan argumen mereka. Sebab ketika mereka menyanggupi ajakan diskusi, apalagi kalau mereka berani ngajak kami diskusi Pak, maka kebohongan mereka pada saat itu juga akan terbongkar. Dan itu telah bunuh diri namanya Pak, ya. Makanya inilah teman-teman alasan kenapa sutat-sutat Wahabi hingga sampai detik ini tidak ada yang sanggup berdiskusi dengan kami. Sebab bantahan-bantahan kami terhadap para sutat Wahabi di YouTube hanyalah satu teman-teman. Kami ingin menjaga keautentikan, kemurnian ajaran ulama di kitab-kitab beliau semuanya. Makanya kalau mereka sanggup siap diskusi dengan kami, itu berarti mereka sudah mempermalukan diri sendiri. Dan biasanya pembelaan yang dilakukan oleh para YouTuber Wahabi maupun bayi-bayi Wahabi Al-Kucluki itu ya, ketika para sutatnya dibantah, ini siapa Sani Uye? Siapa? Sani Uye itu siapa? Ustadz kami itu doktor. Ingat ya, kalau memang doktor, tolong jangan doktrin kotor. Kalau memang LC, tolong jangan lancang congor. Ingat itu ya. Ayolah jaga LC-mu tuh jaga, doktermu jaga, jangan sampai doktrin kotor. LC-mu dijaga, jangan sampai lancang congor. Ingat itu ya. Kami itu bisa sopan kalau kalian tuh berhenti membela kebohongan. Ingat itu ya. Kami tidak segan-segan untuk membantah pernyataan-pernyataan para YouTuber Wahabi ataupun sutat-sutat Wahabi yang sudah jelas-jelas melakukan kedustaan. Dan kami sangat menghargai perbedaan pendapat. Ingat ya, makanya ketika ada sutat Wahabi yang berfatwa begini, ketika itu masih ada perbedaan pendapat, kami biarkan. Makanya cobalah kamu lihat video-video kami. Kami tidak mungkin membantah ketika masih khilafiyah. Bahkan kami mungkin akan membela kalau ada yang seumpama tidak terima dengan pernyataan sutat Wahabi, padahal itu masih khilafiyah. Kami akan bela. Tetapi ingat, kami tidak akan bisa diam apabila mereka sudah atas nama orang lain, atas nama para ulama, hanya untuk menyalah-nyalakan amalia orang lain. Lah ini yang kami persoalkan dari ceramah-ceramah sutat-sutat Wahabi. Contoh ya, sutat Wahabi tidak mau ini, seumpama tidak mau yang namanya melafadzkan niat, kami biarkan, itu hak mereka. Tapi kalau hanya untuk menyalahkan orang-orang yang melafadzkan niat, kok berdusta atas nama Imam An-Nawawi, sudah, baru kami angkat suara. Dan kami akan katakan pada seluruh kaum muslimin sedunia bahwa Firanda Andirja maupun Farhan Abu Furaihan
ataupun Badrus Salam, Malik Al-Athari, dan semua pembela-pembelanya yang masih tidak terima dengan pernyataan dan bantahan kami katakan mereka semua pembohong, pendusta, dan hanya pendusta yang akan membela pendusta. Padahal mereka keluar-keluarnya kan biasanya Ustadz Sunnah. Pertanyaannya adalah, sunnah Nabi yang mana membohongi umatnya? Sunnah Nabi yang mana melegalkan dan mengesahkan kebohongan atas nama orang lain? Tolong berikan satu hadis aja kepada kami, atau satu ayat aja. Kebohongan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan pada saat mau berceramah, jangankan pada saat Nabi itu mau dakwah, Nabi pun ketika masih bercanda dengan sahabat, Nabi tetap tidak melakukan kebohongan. Nabi memang bercanda, Nabi memang pernah gurau, guyon dengan sahabat, ya, tetapi ingat, Nabi tidak pernah berbohong kepada para sahabatnya, apalagi berdusta atas nama orang lain. Oleh sebab itu, tolong kalau mau ngaku-ngaku paling sunnah, jelaskan pada kami sunnah Nabi yang mana yang melegalkan dan menganjurkan membohongi umat. Tolong jelaskan pada kami. Jika tidak kalian temukan kebohongan dilegalkan oleh Nabi, kenapa Anda lakukan? Kalau memang sanggup berdiskusi dengan kami, jangan dihapus. Sekali lagi, percuma Anda menghapus. Sudah kami screenshot ya. Kenapa dihapus? Takut? Gak usah takut lah. Wong kita sama-sama makan nasi kok. Kalau mau ngopi, ayo ngopi ya. Ngopi bareng. Bukankah ngopi itu enak ya? Alhamdulillah. Ingat, ngopi, kopi, K-O-P-I. Kalau otak perlu inspirasi, ngopi baru ngolah pikiran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.